Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya, anak-anakku kelas 11. Kita bisa bertemu lagi di pelajaran balaghah ya, ma'ani. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang adawat istifham ya, yang khusus untuk tasdik ya, mencari pembenaran saja, yaitu hal. Jadi kemarin kita membahas tentang hamzah, adawat istifham hamzah yang memiliki dua fungsi, bisa dipakai untuk tasdik, juga bisa dipakai untuk tasawur ya, itu hamzah, dua fungsi. Tapi untuk yang sekarang kita akan mengkaji adawat istifham yang khusus untuk tasdik saja ya, mencari pembenaran saja, bukan tasawur, yaitu hal ya. Kita buka di halaman selanjutnya, itu halaman 31. Di sini ada yang nomor 2, yaitu hal. Yutlabu bihal at-tasdiqu faqat. Yutlabu, dicari atau dipinta, dibutuhkan, bihal, dengan adawat istifham hal ya. At-tasdiqu, yaitu pembenaran faqat, pembenaran saja. Ai ma'rifatu wuqu'in nisbati, yakni mencari pengetahuan tentang terjadinya yang dinisbatkan, au adami wuku'iha, atau tidak terjadinya hal yang dinisbatkan, la ghairo, tidak ada lagi yang lainnya. Artinya nggak bisa tasawur, hanya untuk tasdik, mencari pembenaran saja. Benar nggak ini terjadi? Nah itu ya. Contoh seperti hal ja'al ustadz, apakah ustadz datang? Maka kalau pertanyaan seperti itu nggak perlu kita jawab dengan ustadz datang, itu kan telah datang ustadz, nggak perlu ya. Nggak perlu kita jawab ja'al ustadz, nggak perlu. Kita cukup menjawab na'am jika datang, atau jawab la jika tidak datang. Nah itulah tasdik. Jadi kalau pertanyaan digunakan adawatnya dengan hal ya, maka jawabannya cukup dengan na'am atau la. Kalau iya na'am, kalau tidak la, itu ya. Beda dengan hamzah tadi. Kalau hamzah, nah itu bisa dua ya, bisa tasawur, bisa tasdik ya. Yang dibutuhkannya itu tergantung nanti syakul kalamnya ya, redaksi ya, istifhamnya itu, pertanyaannya. Ini pertanyaan tasawur, oh ini pertanyaan tasdik, yaitu hamzah. Tapi kalau pertanyaannya menggunakan hal ya, istifham menggunakan hal, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang dibutuhkan oleh dia bukan tasawur ya, tapi cukup menjawab dengan na'am atau la, ya atau tidak, yes or no gitu kan ya. Jadi kalau benar na'am, kalau tidak benar la. Nah itu jika pertanyaannya menggunakan adawat hal, simple. Contoh lagi seperti hal hafadho al muslimuna ala majdi aslafihim ya. Apakah orang-orang muslim menjaga terhadap kemuliaan para pendahulunya? Nah ini pertanyaan ya, yang sebetulnya memiliki muatan apa tuh ya, menyadarkan kita sebagai orang muslim ya, bahwa kita jangan cuma pandai membicarakan kemuliaan orang-orang terdahulu ya, pandai membicarakan sejarah ya, di dalam sejarah itu banyak tokoh-tokoh yang mulia, kita pandai menceritakan kemuliaan, tapi kita tidak pandai untuk mencontohnya. Jangan sampai seperti itu, karena betapapun kita menjabarkan, membicarakan kehebatan dan kemuliaan para pendahulu kita, tapi kalau kita tidak mencontoh mereka, nah itu berarti kita tidak menjaga kemuliaan orang-orang terdahulu. Nah di sini dikatakan ya, contohnya seperti hal hafadhal muslimuna ala majdi aslafihim, apakah orang-orang muslim ini menjaga terhadap kemuliaan para pendahulunya? Maka jawabannya jika memang iya,
Ya, orang muslim saat ini menjaga kemuliaan para pendahulunya, maka cukup jawaban dengan na'am. Tapi kalau ternyata tidak, orang muslim saat ini tidak menjaga kemuliaan orang-orang terdahulu, tidak mencontoh mereka, berarti mereka tidak menjaga kemuliaan orang-orang terdahulu, gitu kan. Hanya pandai membicarakan sejarah saja, tapi tidak pandai untuk mencontohnya. Berarti kita cukup menjawab la, tidak. Nah itu hal ya. Jadi wal jawabu bina'am aula. Jawaban cukup dengan na'am atau la, yes or no, gitu kan. Kemudian ya, yang perlu kita pahami lagi, wahal la tadkhulu alal manfi al mudhari alladhi huwa lil hal inna, kemudian asyartu ya, kemudian harful atfi, kemudian ismun ba'dahu fi'lun ya. Nah, ini pantangan-pantangan bagi adawat istifham hal. Jadi ternyata kita nggak bisa sembarangan menggunakan adawat istifham hal. Kenapa? Karena sebetulnya hal itu pertama hanya litasdik saja fungsinya, mencari pembenaran saja. Kedua, hal itu ketika digunakan ada pantangan-pantangan tertentu di mana hal itu tidak masuk kepada manfi. Ya, jadi hal itu nggak masuk kepada kalimat yang ada nafinya. Contoh seperti hal lam yafham aliyun, itu fala yuqal kadzalik. Jangan kau ucapkan fala taqul kadzalik, ya. Jangan kau ucapkan seperti itu. Hal lam yafham aliyun, tidak. Hal nggak masuk kepada manfi, alias hal nggak mau bertemu dengan adawat nafi, gitu ya. Paling kalau mau menggunakan manfi ya, kalau mau menyampaikan manfi atau menggabungkan adawat nafi kepada istifham, maka yang digunakan adalah hamzah. Karena hamzah itu berfungsi tadi bukan hanya untuk tasawur tapi juga litasdik. Jadi kalau kita mau bertanya yang khusus jawabannya cuma na'am atau la, nah, kemudian tapi di sini ada adawat nafinya, maka yang harus kita gunakan adalah hamzah. Nggak boleh menggunakan hal, karena hal nggak masuk ke manfi, alias hal nggak mau bertemu dengan adawat nafi. Nah itu ya, jadi wala yuqalu hal lam yafham aliyun ya, paling kita ucapkan alam yafham aliyun ya, kita kan sering menemukan di Quran alam taro kaifa fa'ala rabbuka, alam yaj'al, tuh kan. Jadi yang namanya nafi ya, adawat nafi ya, atau kalimat manfi, ketika mau dimasukkan istifham, maka adawat istifham yang masuk ke kalimat yang manfi, kalam yang manfi ya, adalah adawat hamzah ya. Untuk litasdik itu kita gunakan hamzah, jangan hal, karena hal itu nggak mau bertemu dengan adawat nafi. Kemudian yang kedua al-mudhari alladzi huwa lil hal ya. Hal juga tidak masuk kepada fi'il mudhari yang maknanya hal. Karena kan mudhari itu ada dua, satu hal, dua istiqbal ya. Jadi mudhari itu ada dua, saat ini yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Itu mudhari. Karena kalau yang sudah kita lakukan itu madi. Kalau mudhari adalah yang sedang dan yang akan. Nah, ini adawat istifham hal tidak mau masuk kepada fi'il mudhari yang lil hal. Ya, hal itu hanya mau masuk kepada fi'il mudhari yang lil istiqbal, tidak mau masuk kepada mudhari yang maknanya hal, alias mudhari yang saat ini sedang kita lakukan. Contoh seperti hal tahtakir aliyan wa huwa syuja'. Hal tahtakir aliyan wa huwa syuja', apakah kau sedang merendahkan Ali padahal Ali itu orang pemberani? Apakah kau sedang merendahkan Ali padahal Ali itu orang pemberani? Nah, ketika diucapkan dengan bahasa Arab istifham, maka karena ini mudhari yang maknanya lil hal alias saat ini, maka adawat istifhamnya jangan menggunakan hal, karena hal tidak mau masuk kepada fi'il mudhari yang maknanya lil hal saat ini. Tapi paling kalau istiqbal mudhari yang untuk akan datang ya,
maknanya istiqbal, hal baru mau masuk. Tapi kalau untuk maknanya yang saat ini ya, mudhari lil hal, maka adawat istifham hal nggak mau masuk, nggak boleh ya. Nah inilah yang perlu kita ketahui, kita pahami ya, jangan sampai kita salah dalam penggunaan. Inilah fungsi balaghah. Jadi balaghah itu memperbaiki ya, menghindarkan manusia dari kesalahan-kesalahan dalam berbicara, ilmu ma'ani ya. Kemudian kalau bayan, menghindarkan manusia dari kesalahan-kesalahan dalam pemahaman ya, salah paham. Nah itu ma'ani. Tapi kalau badi adalah cara untuk menghiasi pembicaraan supaya indah. Nah ini sekedar yang, karena yang saat ini kita kaji adalah ilmu ma'ani, maka di ma'ani adalah membuat kita terhindar dari hal-hal yang kurang tepat ya, menghindarkan manusia dari berbicara yang kurang tepat, walaupun sebetulnya sah-sah saja kalau di amiyah ya. Kalau di bahasa Arab keseharian mungkin sah-sah saja karena mereka nggak pakai aturan. Tapi kalau udah masuk ke bahasa yang formal, maka di sini balaghah itu memang dikaji ya, digunakan. Karena kita bisa diketawain ya oleh para pujangga itu kan, para ulama-ulama ketika kita berbicara tanpa aturan balaghah seperti ini ya. Kita memasukkan hal kepada manfi, adawat istifham hal dimasukkan kepada manfi. Nah ini tercela itu kan bagi pembicaraan forum formal ya. Di forum formal kita berbicara yang kurang tepat seperti ini ya, jadi tercela ya. Nah inilah, jadi untuk balaghah ini adalah bahasa yang formal. Maka ketika bahasa formal, di sana ada beberapa aturan ya, prosedur yang harus kita pahami ya. Karena jangan sampai kita memiliki penilaian yang rendah di mata orang-orang para ulama ya, yang alim. Nah, itu. Karena ini bahasa formal. Jadi kalau di forum formal, inilah balaghah pakai. Tapi kalau di keseharian ya nggak masalah lah gitu kan. Nah ini karena ini sedang berbicara ilmu ma'ani, berarti ilmu balaghah, maka kita harus mengetahui cara tata bahasa yang tepat ya, untuk bahasa yang formal. Nah, itu. Jadi kita harus paham bahwa hal adawat istifham hal ya tidak masuk kepada pertama manfi, yang kedua mudhari ya, alladzi huwa lil hal, yang ketiga inna, hal tidak masuk kepada inna ya. Wala yuqal hal innal amira muntasirun. Nah ini nggak bisa ini diketawain kalau di formal gitu kan. Kecuali kalau di amiyah nggak masalah, tapi kalau di formal bahasa seperti ini udah ketahuan berarti ini orang yang ngomong kurang berpendidikan ya, karena bicaranya seperti ini. Padahal hal itu kan secara aturan formalnya hal nggak mau masuk kepada inna gitu kan ya. Paling kalau mau pakai inna ya, ada huruf taukid. Nah kita bertanya dengan huruf taukid, menggunakan taukid, maka yang digunakan adawat istifhamnya adalah hamzah, bukan hal. A inna. Nah itu kan kita lihat di Quran juga kan, nggak ada di Quran hal inna, karena Quran kan formal bahasanya ya, balaghah. Nah, itu. Jadi kalau di Quran kita sering menemukan a inna ya. A inna lamab'utsun, itu kan, apakah kita akan dibangkitkan, a inna. Nah itu. Jadi jangan hal inna, karena hal nggak mau masuk kepada inna. Kemudian hal juga nggak mau masuk kepada syarat ya. Yang keempatnya hal nggak masuk kepada syarat. Contoh seperti hal idza zurtuka tukrimuni. Kita mau bertanya, apakah jika saya mengunjungimu kau akan memuliakan saya? Dengan bahasa Arab jangan gunakan hal ketika kita mau menggunakan syarat, yaitu idza ya. Idza itu kan adawat syarat, adawat syarat ya idza diantaranya itu kan. Nah, kalau mau masuk ke adawat menggunakan adawat syartiyah, maka kita adawat istifhamnya jangan menggunakan hal, tapi gunakan hamzah gitu ya. Inilah kelebihan hamzah. Jadi hamzah itu masuk ya, bukan hanya dua fungsi tasawur dan juga tasdik, tapi hamzah ini juga nggak ada pantangan. Tapi kalau hal, udah hal itu cuma maknanya litasdik saja,
Juga hal itu memiliki beberapa pantangan, diantaranya yaitu tadi ya syartu, hal nggak mau masuk ke syarat. Jadi jangan katakan hal idza, paling aidza ya, pakai hamzah saja adawatnya aidza. Aidza mitna wa kunna turaban, aidza tuh kan, aidza enggak hal idza. Jadi Quran kita temukan aidza itu. Ya, mungkin itu saja dulu ya, karena berhubung ini waktu ya di videonya itu terbatas ya, udah lebih 15 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tadi hal hanya untuk litasdik, maka jawabannya cukup dengan na'am aula. Kemudian hal ini tidak mau masuk kepada pertama manfi, yang kedua mudhari yang maknanya saat ini hal ya. Kemudian yang ketiga nggak mau masuk kepada inna, yang keempat nggak mau masuk kepada syarat, gitu kan. Nanti ada yang kelima, yang keenam, nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.